Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ba'd. Nah, melanjutkan apa yang kita perbincangkan kemarin. Jadi, tauhid itu intinya adalah la ilaha illallah. Artinya, jangan kamu berilah selain Allah. Konsekuensinya adalah bahwa kita beribadah itu hanya kepada Allah. Makna dari ibadah itu menurut Rasulullah adalah mentaati, melaksanakan, menjalankan, dan menanggung resiko dari sebuah peraturan-peraturan yang dibikin oleh ilah. Kalau kita hanya berilah kepada Allah, artinya kita hanya mentaati, hanya melaksanakan, dan siap menanggung segala hukuman dan balasan pahala dari akibat konsekuensi dari perintah-perintah dan larangan-larangan atau segala aturan hukum syariah yang ditetapkan oleh ilah. Jadi kalau kita Muslim, artinya kita sudah memproklamasikan diri, kita sudah bersahadat, kita sudah berjanji kepada Allah. Janji kita adalah hanya berilah kepada Allah. Itu janji kita ketika kita membaca syahadat. Setelah kita berjanji kepada Allah seperti itu, maka konsekuensinya apabila kita mengadakan ritual penyembahan dan sebagainya itu hanya menyembah Allah, hanya bersujud kepada Allah, hanya mentaati Allah. Begitu pula ketika kita di dalam urusan duniawi, ketika kita berselisih, entah itu perkara waris, entah itu perkara pidana perdata, misalnya ada kejahatan pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya itu, maka penyelesaiannya harus mengikuti syariah atau hukum dari Allah. Kalau memang kita mau konsekuen dengan janji yang kita ucapkan ketika bersahadat. Namun apabila kita dalam kondisi tertentu akhirnya kita tidak berhukum kepada hukumnya Allah, itu artinya kita berilah kepada selain Allah. Kita berilah kepada Allah, kemudian kita berilah kepada selain Allah, artinya berilah ganda. Nah, ini dilarang keras oleh Allah. Nah, lebih rinci itu difirmankan di dalam surat An-Nisa ayat 65. Nah, maka demi Tuhanmu, fawarabbuka, pada hakikatnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu, Nabi Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian di dalam hatinya tidak merasa keberatan dengan keputusanmu itu. Nah, di situ lebih detail lagi bahwa perkara kita tidak mengikuti aturan hukum Allah yang diajarkan melalui Nabi Muhammad atau secara globalnya disebut syariat Islam, itu hakikatnya kafir. Ya. Nah, kita harus hati-hati di sini karena di sini adalah hakikatnya kafir, itu berarti tidak semua kondisi mutlak kafir. Ya. Nah, perkara ini dirinci lebih rinci lagi di surat Al-Maidah. Ya, di surat Al-Maidah lebih rinci lagi bahwa di situ ada 3 tingkatan. Jadi tidak serta-merta kafir, tapi ada tingkatan. Tingkatan pertama adalah di Al-Maidah ayat 44, bahwa bagi rabi-rabi, pendeta, pemimpin-pemimpin, mereka itu diperintahkan menjaga, merawat, melestarikan Taurat Bani Israel. Nah,
apabila mereka memutuskan hukum tidak sesuai Taurat, maka mereka itu kafir. Wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu kafir. Nah, ini mereka ini siapa? Bukan semua orang, tidak. Karena di redaksi di ayat ini di awalnya ada terkhususkan kepada para pendeta, rahib-rahib, ulama-ulama, penguasa-penguasa, karena mereka diperintahkan menjaga syariat Allah. Jadi kalau mereka menjaga syariat Allah, mereka itu sebagai pendeta-pendeta, sebagai ulama-ulama, sebagai tokoh-tokoh, sebagai penguasa, artinya mereka lah yang punya kekuatan hukum untuk membuat keputusan. Tuh, hanya sebatas itu. Jadi kalau misalkan rakyat yang tidak bisa melestarikan syariat Allah karena dia pasif. Rakyat itu, umat itu pasif, hanya sekedar menunggu apa yang diputuskan oleh penguasa. Nah, sedangkan ini topiknya adalah penguasanya, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya legitimasi, orang-orang yang diberi wewenang. Nah, oleh Allah diperintahkan menjaga, melestarikan syariat. Nah, dalam situasi seperti itu, apabila dia tidak memutuskan perkara sesuai syariat Islam, maka berlakulah wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kafir tadi. Itu. Apakah semua kafir? Enggak. Itu tadi kan sudah jelas ya batasannya, bahwa mereka itu orang-orang yang diberi kekuasaan dan sebagainya itu kan. Nah, kemudian di ayat 45-nya itu, dan kami turutkan jejaknya Nabi Musa itu dengan nabi-nabi yang lain, ya kan, nabi-nabi yang lain. Kemudian yang di dalamnya itu ada syariat Islam. Nah, kemudian ada syariat Islam ya, semua nabi kan beragama Islam. Nah, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Nah, di sini adalah bagi orang-orang, redaksinya bagi orang-orang yang berilmu. Artinya walaupun Anda tidak berkuasa, tetapi Anda punya akal sehat, bisa berpikir waras, tidak terganggu jiwanya, normal, ya, tetapi memutuskan perkara tidak sesuai dengan syariat Islam, atau ketika para penguasa itu memutuskan perkara tidak sesuai syariat Islam, Anda berdiam diri, tidak menentang, hanya mengikuti apa keputusan penguasa-penguasa tadi, maka hukumnya Anda semua termasuk golongan zalim. Nah, kembali kepada Anissa tadi, ketika umat tidak memutuskan syariat Islam, hakikatnya mereka kafir. Ya, ini dirinci, lebih rinci lagi, ternyata tidak seluruh umat itu kafir. Ya, penguasa-penguasa yang punya wewenang, yang punya legitimasi, yang punya kekuasaan, mereka vonisnya kafir. Tetapi yang step di bawahnya itu orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu, yang waras, yang wajar, yang normal, yang mengerti ataupun tidak mengerti, tetapi dia itu normal berpikirnya, otaknya waras, maka hukumnya bagi mereka bila tidak memutuskan hukum sesuai syariat Islam, mereka termasuk golongan zalim. Jadi macam saya, Anda semua yang hanya umat, tetapi otak kita waras, kita masuknya zalim. Kita ini zalim, kita semua ini zalim. Karena kita waras, bisa berpikir normal, tidak terganggu jiwa,
ya toh? Tetapi ketika masyarakat ini penguasanya memutuskan hukum tidak sesuai syariat Islam, kita tidak mampu berbuat apa-apa, ya kan? Itu zalim. Walaupun nanti ketika diwafatkan, ya kan, orang-orang zalim itu diwafatkan malaikat kita ini ya, kemudian ditanya oleh malaikat, bagaimana kamu ini kok bisa zalim? Kamu waras, kamu sudah berikrar, sudah berjanji akan berilah kepada Allah saja, tapi ternyata kamu mati dalam keadaan zalim, berilah double, berilah ganda. Bagaimana kamu ini? Loh, saya tidak punya kekuasaan, saya ini hanya orang tertindas. Tidak diterima itu. Jadi walaupun kita ini hanya tidak punya kekuasaan, ternyata kita masuknya zalim, dan zalim itu termasuk neraka. Jadi masuk neraka itu tidak harus kafir. Zalim itu juga udah cukup syarat, memenuhi syarat untuk masuk neraka. Apalagi kalau dalam keadaan mati dalam keadaan begitu tadi. Mengapa kok itu masuk neraka? Dan kalau kita masuk neraka dalam keadaan seperti itu sangat bahaya loh. Pertama, Rasulullah berlepas tangan. Hadis riwayat Sunan Abu Daud, aku tidak bertanggung jawab atas jiwa umatku yang hidup di tengah kaum musyrik. Kalau kata musyrik ini kita ganti, aku tidak bertanggung jawab atas jiwa umatku yang mati di tengah-tengah kaum yang berilah ganda. Ya kan? Tidak mengubah makna kan? Artinya memang itu. Nah, itu sesuai banget dengan keadaan kita. Jadi Rasulullah berlepas tangan. Karena kan semua umatku akan mendapat syafaat dari Rasulullah kecuali yang enggan. Nah, Anda sudah tahu resikonya. Rasulullah juga sudah memberi batasan kecuali yang enggan. Terus kemudian ditambahkan lagi kecuali yang mati di tengah kaum musyrik, kecuali yang mati di tengah umat yang berilah ganda. Jadi udah jelas kita tidak mendapat syafaat kalau mati dalam keadaan begini. Seperti keadaan kita ini yang berilah ganda semua begini ini. Tidak ada syafaat buat kita. Lantas bagaimana? Karena kalau dalam keadaan berilah ganda artinya memenuhi An-Nisa ayat berapa itu bahwa dosa syirik tidak diampuni. Oleh karena itu Rasulullah tidak mau ikut campur urusan itu, terserah Allah. Sedangkan Allah sudah menegaskan di An-Nisa 97, kembalinya neraka jahanam, alasan kita tidak diterima. Bagaimana kamu ini, kami orang tertindas, bukankah bumi Allah itu luas? Dan kamu bisa hijrah di atasnya. Kalau di sini kamu tertindas, kalau di sini kamu dipaksa menjadi berilah ganda, maka carilah bumi lain. Di sana kamu bisa berilah kepada Allah saja. Dan Allah menjamin rezeki dan seterusnya itu. Nah, rincian selanjutnya dari An-Nisa 65 tadi, hakikatnya kafir, itu kemudian dilanjutkan di Al-Maidah 47. Dan kami turutkan jejak nabi-nabi itu dengan Isa bin Maryam. Dan akhirnya di bawahnya yang paling ujung, wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Apa syariatnya Nabi Isa? Syariatnya Nabi Isa itu masalah perkara halal haram, pernikahan, perceraian, hanya sebatas itu. Peribadahan jelas, otomatis contoh-contoh beribadah, contoh sholat dan sebagainya. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran di ayat lain bahwa hai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, dan aku mengabarkan kepadamu tentang apa yang boleh kamu simpan di rumahmu. Artinya apa? Apa yang halal simpanlah, yang haram buanglah. Jadi Nabi Isa itu mengajarkan perkara halal haram. Istri yang halal simpanlah, istri yang tidak halal buanglah. Mengajarkan perceraian dan perkawinan. Syariatnya Nabi Isa itu.
Di bawahnya wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Jadi kalau tidak memakai syariat Allah di perkara-perkara halal haram, di perkara-perkara perkawinan perceraian, itu dosa besar. Tetapi hanya tingkat fasik. Tingkat fasik masih bisa diampuni. Gitu. Tapi beda dengan yang zalim tadi. Jadi itulah penjelasan rinci dari An-Nisa 65 dirinci di dalam Al-Maidah 44, 45, dan 47. Tapi problem kita ini di ayat 45. Karena kita ini orang yang waras, orang yang sehat jiwa raga, kita ini juga orang yang berilmu, dalam arti ilmu itu bisa menjalani hidup normal, bukan berarti berilmu agama tinggi, enggak. Kita ini punya kecerdasan yang normal, itu lebih tepatnya. Tetapi ternyata ketika bermasyarakat, kita tidak memutuskan hukum seperti yang diturunkan Allah. Artinya kita zalim. Zalim itu mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan. Diperintahkan kalau mencuri, potong tangannya. Kalau pembunuhan, kisos. Kalau zina, dirajam. Tapi hukum itu diganti dengan hukum yang lain. Fabaddalalladzi dolamu qaulan ghairal qilalahum. Jadi, dan orang-orang zalim itu mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan mencuri itu dipenjara, enggak ada perintah itu. Mencuri, kalau memang mencuri, memang atas dasar dia berbuat jahat, bukan karena kondisi kelaparan dan sebagainya, kondisi tertentu, artinya dia memang berbuat jahat, hukumnya bukan di penjara, potong tangan. Pembunuhan juga bukan di penjara 10 tahun, enggak. Tetapi kita semua, penguasa-penguasa itu mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan, dan kita mengikuti saja, maka kita zalim. Mereka pelaku yang mengganti itu, mereka kafir. Ya kan? Nah, begitu. Itu kalau perkaranya adalah perkara pidana perdata. Tetapi untuk perkara halal haram, perkara perceraian, dan sebagainya, itu seperti syariat Nabi Isa, pelanggaran di hukum yang bertipe seperti itu, maka mereka adalah fasik. Demikian. Nah, terus bagaimana solusinya? Yang saya ingin diskusikan dengan Anda semua adalah kondisi seperti ini, terus gimana solusinya? Nah, mari kita bahas bersama solusinya gimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.